kasih. Yang utama adalah kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi di awal pada saat kita pemilihan kepala desa, jadi visi misi saya yang utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu bisa kita raih kalau kita sesama masyarakat, ya, anggota masyarakat itu rukun. Jadi ada istilah guyub rukun selawasi. Jadi ada apa-apa, tidak ada apa-apa, kita saling komunikasi, baik antara pemerintah desa, pemerintahan desa dengan masyarakat, kita selalu komunikasi, ya. Sehingga apabila ada hal-hal yang dirasa masih mengganjal, baik itu pemerintah desa maupun itu masyarakat, dengan adanya komunikasi itu kita bisa memecahkan suatu masalah, sehingga kita tahu apa keluhan masyarakat, ya. Terus masyarakat sendiri juga tahu apa yang menjadi kendala dari pemerintahan desa. Kalau sama-sama sudah tahu kendala masing-masing, ya, kita cari solusi bersama. Oleh sebab itu kita sering melakukan rapat desa, ya, hampir setiap akan melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan adat, kita selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ya. Akhirnya kehendak kita pemerintah desa dengan kehendak masyarakat itu bisa satu persepsi seperti itu. Termasuk mungkin ada program ketahanan pangan yang mungkin sesuai dengan harapan masyarakat, apa aja pagi yang sudah terrelasi dan akan direalisasikan tahun ini juga. Terima kasih. Untuk tahun 2022 ketahanan pangan kita realisasikan dengan pengadaan bibit, ya, bibit kentang G2, ya. Pada saat itu sebanyak 504 KK kurang lebih mendapatkan serat 11 kg per orang, ya. Itu untuk peningkatan ketahanan pangan di bidang pertanian, ya. Terus di 2023 itu kita realisasikan untuk jalan usaha tani, ya. Mengingat di beberapa tempat untuk menuju jalur pertanian ini masih sulit dilalui oleh mobil. Bukan berarti tidak bisa, harus dengan mobil dengan double gardan, ya, tetapi setelah kita lakukan rapat beton, ya, melalui dana desa, ya, termasuk juga ada dari Pokir, ya, Jasmas dari salah satu anggota DPR, ya, itu ya sekarang sudah mudah bagi masyarakat menuju akses pertanian itu. Terus rencana di tahun 2024 ini kita sudah kita rencanakan untuk pembelian 10 ekor sapi, ya. Nah, kenapa kita realisasikan untuk sapi? Ingat, yang pertama kebutuhan akan sapi di desa Ngadisari juga lumayan besar. Jadi setiap hajatan warga, ya, untuk kegiatan istilahnya suguhan atau mungkin masakannya itu kan banyak dari bahan yang menggunakan daging sapi. Sehingga kita berusaha pemerintah desa menyiapkan itu. Di samping kita juga memberikan lahan pekerjaan bagi mereka yang mau merawat, ya. Jadi dari 10 ekor sapi itu kita rencanakan nanti satu orang 2 ekor sapi merawat itu, dan rencana itu satu paket dengan kandangnya, ya, jadi komunal, ya, sehingga pengawasannya juga bisa lebih mudah. Terus yang kedua untuk menyikapi itu, karena sekarang masih rame-ramenya penyakit LSD atau lato-lato. Lah untuk menyikapi hal itu, ya, jadi
kita berusaha meyakinkan kepada masyarakat bahwa penyakit LSD atau latu-latu itu bisa disembuhkan. Nah, sehingga jangan sampai karena adanya isu bahwa penyakit latu-latu itu adalah mematikan, ini meresahkan masyarakat, ya. Makanya kita berusaha, pemerintah Desa Ngadisari, dan sudah berjalan, kita sudah memberikan fasilitasi, ya, vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, ya, oleh Mantri Hewan itu sebanyak 174 vaksin sudah kita berikan ke hewan sapi dan kambing, dan itu sudah berjalan dan tidak ada efek yang mengganggu lah istilahnya. Nah, sehingga harapan kita ke depan ini dengan ditambahnya program ketahanan pangan dengan desa membeli 10 ekor sapi ini bisa lebih meyakinkan khususnya warga masyarakat Ngadisari bahwa beternak sapi aman, seperti itu. Lagi yang program pengadaan sapi, nantinya sapinya itu akan digunakan untuk keselamatan desa atau acara dia atau gimana Bang? Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi yang penting kita program itu jalan, ya, terus berkembang, ya. Kalau semula sapi itu ada awalnya ada 10 ekor, ya, harapan kita dapat 1 tahun bisa tambah, ya, paling tidak ada 12 ekor. Terus tujuan kita itu memberikan lapangan pekerjaan kepada warga masyarakat, seperti itu. Lagi untuk infrastruktur mungkin Desa Ngadisari infrastruktur mungkin lebih fokus pada apa, dan yang 2023 itu terrealisasi maupun 2024 yang akan direncanakan lagi. Untuk infrastruktur, ya, yang jelas tetap ke jalan usaha tani, ya, karena jalan usaha tani masih banyak jalan-jalan tanah, ya, yang butuh sentuhan dari pemerintah, ya. Tetapi kalau prioritas kita, ya, seharusnya pemerintah Desa Ngadisari, karena Ngadisari adalah desa mandiri yang statusnya sudah swasembada, yang memang dituntut selalu siap, ya, baik itu di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan adat. Ini sebetulnya yang kita butuhkan adalah rehab kantor desa, ya. Tetapi karena masih belum ada dana yang ke arah situ, ya sementara kita ngikuti yang dari pemerintah itu dana untuk apa saja. Ya harapan kita ke depan di tahun 2025 ini ada dana yang bisa kita gunakan untuk rehab kantor desa, seperti itu. Pak Egi, mungkin contohnya Pak Egi, jalan usaha tani di dusun apa aja yang sudah terrealisasi tahun kemarin? Terima kasih. Untuk jalan usaha tani sudah kita laksanakan di namanya Blok Pusung Tipis, ya, Dukuh Pusung Tipis, Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari. Itu yang pertama. Yang kedua di Blok Bonan atau Dukuh Bonan, itu tepatnya di Dusun Ngadisari, Desa Ngadisari. Selanjutnya di Blok Salagindra, ya, itu juga di Dusun Cemoro Lawang, Dukuh Salagindra, Desa Ngadisari juga. Terus di Blok Plesungan itu sama, di Dusun Ngadisari juga, Desa Ngadisari. Tahun ini juga akan sama melanjutkan yang titik-titik itu atau beda nanti kan? Kita melanjutkan, sebagian ke dusun lain termasuk blok lain. Kita fokus di jalan usaha tani. Kebetulan jalan usaha tani ini kebanyakan di Dusun Cemoro Lawang, karena rata-rata kegiatan pertanian itu di Dusun Cemoro Lawang. Masuk Dusun Cemoro Lawang hanya beda dukuh sama bloknya saja. Nah, tepatnya yang akan datang ini di Dusun Ngadisari, ya, Dusun Ngadisari Blok Wanangkara. Itu kebetulan dari Pokir, ya. Terus selanjutnya di Dusun Cemara Lawang, ya, di Blok Beji sama Blok Kedaluh, itu seperti itu.
Kaulun Pasikulanggeng. Langgeng Basuki. Ngadisari. Mandiri swasembada. Kaulun Pasikulanggeng. Langgeng Basuki.